Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita kembali lagi bersama Ibu Herta. Ya, masih semangat dong ya belajar di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, tidak lupa juga Ibu ingin mengingatkan kalian untuk tetap menaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker saat di luar rumah, mencuci tangan setelah beraktivitas, dan menjaga jarak. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu yang pintar, hari ini kita akan mempelajari tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran 1. Ya, langsung saja ya kita ke materinya, yaitu manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Dimanapun kita berada, kita pasti membutuhkan orang lain. Tolong-menolong adalah ciri dari makhluk sosial. Bila teman membutuhkan bantuan, kita harus membantunya. Ya, berbicara mengenai sistem sosial, tentu saja sejatinya tidak akan lepas dengan adanya hubungan sosial atau keterkaitan yang ada dalam masyarakat. Karena sistem merupakan hubungan yang saling memiliki ketergantungan sosial antara bagian yang satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. Di dalam sistem sosial terdapat individu-individu yang saling berinteraksi dan juga saling berhubungan, sehingga akan menciptakan suatu contoh hubungan sosial, salah satunya yaitu keluarga, sekolah, kerja bakti, musyawarah, agama, hukum, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu akan membacakan teks bacaan. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ibu bacakan ya anak-anak. Tolong perhatikan dengan seksama teks bacaan yang Ibu bacakan. Setiap hari, Susi selalu bangun jam 5.00. Susi segera beribadah dan membersihkan kamarnya. Kemudian membantu ibu untuk menyiapkan sarapan. Setelah sarapan siap, Susi segera mandi lalu sarapan bersama ayah dan ibunya. Susi berangkat ke sekolah jam 6.30 dengan bersepeda. Ibu Susi memberinya bekal roti dan uang saku Rp3.000. Susi melihat Ani dalam perjalanan ke sekolah. Ani berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Susi lalu menghampiri Ani dan mengajaknya untuk berangkat bersama. Susi membonceng Ani sampai ke sekolah. Mereka juga berjanjian untuk pulang bersama. Nah, sekarang Ibu akan berikan kalian tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tulis di buku tugas kalian ya anak-anak. Ya, yang pertama, jam berapa Susi biasanya bangun tidur? Yang kedua, apa yang segera dilakukan Susi setelah bangun tidur? Yang ketiga, bagaimana cara Susi berangkat ke sekolah? Yang keempat, siapa yang ditemui Susi dalam perjalanan ke sekolah? Yang kelima, Susi memboncengkan Ani sampai ke sekolah. Apa arti kata memboncengkan? Ya, anak-anak, Ibu harap kalian dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi di rumah dengan dibantu oleh orang tua ataupun anggota keluarga yang lain yang ada di rumah. Ya, baiklah anak-anak, kita istirahat sebentar, kita lanjutkan pembelajaran pada segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini.
anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembelajarannya ya, yaitu bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Nah, sekarang ada bacaan teks lagi. Ibu bacakan teks percakapan antara Jaka dan Ardi. Tolong perhatikan dengan seksama ya anak-anak. Kata Jaka, "Ardi, kapan kita akan mengerjakan tugas kelompok kita?" Kata Ardi, "Tugas apa?" Terus kata Jaka, "Tugas yang diberikan ibu guru tentang kerajinan." Kata Ardi, "Oh iya, aku hampir lupa. Kalau begitu nanti aku pulang dulu ya. Setelah itu aku akan ke rumahmu." Terus kata Jaka, "Oke. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita nanti membuat tempat pensil saja?" Kata Ardi, "Wah, ide yang bagus. Namun bagaimana dengan bahannya?" Kata Jaka, "Untuk bahannya kita menggunakan bahan alami di sekitar kita saja." Kata Ardi, "Bahan apa yang kamu maksud, Kak?" Terus kata Jaka, "Pasir. Kita bisa menggunakan pasir yang ada di depan rumahku untuk menghias tempat pensil kita." Terus kata Ardi, "Wah, ide yang luar biasa. Nanti aku akan membawa gunting, penggaris, dan lem." Terus kata Jaka, "Oke Di, untuk kertas karton kita gunakan kertas karton yang ada di rumahku saja." Terus kata Ardi, "Pasti hasilnya bagus nanti." Kata Jaka, "Iya Di, ayo kita pulang. Sisanya kita bahas lagi di rumahku." Terus kata Ardi, "Oke." Nah anak-anak, Ibu ulangi sekali lagi ya membacakan teks percakapan antara Jaka dan Ardi. Kata Jaka, "Ardi, kapan kita akan mengerjakan tugas kelompok kita?" Terus kata Ardi, "Tugas apa?" Kata Jaka, "Tugas yang diberikan ibu guru tentang kerajinan." Terus kata Ardi, "Oh iya, aku hampir lupa. Kalau begitu, nanti aku pulang dulu ya. Setelah itu, aku akan ke rumahmu." Terus kata Jaka, "Oke. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita nanti membuat tempat pensil saja?" Terus kata Ardi, "Wah, ide yang bagus. Namun bagaimana dengan bahannya?" Kata Jaka, "Untuk bahannya kita menggunakan bahan alami di sekitar kita saja." Terus kata Ardi, "Bahan apa yang kamu maksud, Kak?" Terus kata Jaka, "Pasir. Kita akan menggunakan pasir yang ada di depan rumahku untuk menghias tempat pensil kita." Terus kata Ardi, "Wah, ide yang luar biasa. Nanti aku akan membawa gunting, penggaris, dan lem." Terus kata Jaka, "Oke Di, untuk kertas karton kita gunakan kertas karton yang ada di rumahku saja." Terus kata Ardi, "Pasti hasilnya bagus nanti." Kata Jaka, "Iya Di, ayo kita pulang, sisanya kita bahas lagi di rumah." Terus kata Ardi, "Oke." Nah anak-anak, sekarang coba kalian buat kerajinan apa saja yang terbuat dari bahan alami. Terus kerjakan bersama teman sekelasmu. Ya, kita lanjutkan pembelajaran pada segmen berikutnya ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Anak ibu yang pintar. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar menghitung harga belanjaan di pasar. Nah, ibu akan bacakan contohnya. Kalian lihat pada layar ini ya. Perhatikan benar-benar. Nah, pada hari Minggu, Ani pergi ke pasar bersama ibunya. Mereka akan membeli sayuran untuk dimasak. Ani membeli wortel, toge, dan bayam. Harga wortel Rp500, harga toge Rp1.000, dan harga bayam juga Rp1.000. Ibunya mengambil jagung, kacang panjang, bawang merah, dan bawang putih. Harga jagung
Rp1.500 dan harga kacang panjang Rp1.000. Harga bawang merah dan bawang putih sama, yaitu Rp2.000. Berapa harga belanjaan Ani dan ibunya? Nah, ibu jelaskan ya ini penyelesaiannya. Belanjaan Ani, kalian lihat ya di situ. Belanjaan Ani harga wortel Rp500, terus toge Rp1.000, terus harga bayam Rp1.000. Nah, diurutkan ya menambahkannya dari harga 500, 1000 dan 1000. Di situ harga wortel Rp500 ditambah harga toge Rp1.000 ditambah harga bayam Rp1.000. Jadi hasilnya Rp2.500. Nah, sekarang kita hitung berapa harga belanjaan ibu. Nah, kita lihat pada layar ya. Di sini harga jagung Rp1.500. Terus harga kacang panjang Rp1.000. Terus harga bawang merah Rp2.000. Dan harga bawang putih Rp2.000. Nah, menghitungnya kita urutkan dari harga jagung sampai harga bawang putih. Nah, di sini harga jagung adalah Rp1.500 ditambah harga kacang panjang Rp1.000 ditambah harga bawang merah Rp2.000 dan ditambah harga bawang putih Rp2.000. Jadi hasilnya yaitu Rp6.500. Nah, jadi harga belanjaan Ani adalah Rp2.500, sedangkan harga belanjaan ibunya adalah Rp6.500. Nah, anak-anak ibu yang pintar, sekarang ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, di sini ada gambar tomat, harganya Rp1.000. Terus kacang panjang harganya Rp2.000. Terus terong harganya Rp1.500. Harga kubis Rp2.500 dan harga cabai satu bungkus Rp1.000. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Budi disuruh ibunya untuk membeli tomat, seikat kacang panjang, dan sebungkus cabai. Hitunglah jumlah uang yang harus dibawa Budi. Terus yang kedua, Eli akan membeli kubis, seikat kacang panjang, sebungkus cabai, dan terong. Berapa uang yang harus dibayar Eli? Nah, terus yang ketiga, Sarah membeli seikat kacang panjang dan sebungkus cabai di pasar. Berapa jumlah yang harus dibayar oleh Sarah? Yang keempat, Joni membawa satu lembar uang Rp2.000 dan dua lembar uang Rp1.000 ke pasar. Berapa ikat kacang panjang yang dibeli oleh Joni? Nah, terus yang kelima, Sophie membeli 2 terong dan 3 bungkus cabai. Ia membawa selembar uang Rp10.000. Berapa kembalian yang harusnya diterima oleh Sophie? Nah, anak-anak, itulah tadi tugasnya ya. Kalian bisa mengerjakan di rumah. Jadi, pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini, manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, tidak akan lepas dengan adanya hubungan sosial atau keterkaitan yang ada dalam masyarakat. Ketergantungan sosial antara bagian yang satu dengan yang lainnya akan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Di dalam sistem sosial terdapat individu-individu yang saling berinteraksi dan juga saling berhubungan. Terus bekerja sama mengerjakan tugas juga adalah salah satu contoh bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, terus kita juga menghitung harga belanjaan. Harga belanjaan bisa dihitung dengan mengurutkan harga-harga belanja. Setelah itu kalian dapat menyumbelahkan dan
menambahkan, maka kalian akan mendapatkan hasilnya. Ya, baiklah anak-anak, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk semangat untuk belajar. Dan ingat ya, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.